ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Hampir 2 minggu berlalu sejak kritik anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon tentang institusi TNI. Banyaknya reaksi dari sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat yang muncul memaksa Effendi untuk meminta maaf. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman pun turut bereaksi dan mengaku sakit hati dengan pernyataan Effendi Simbolon. Namun Kasat meminta seluruh prajurit TNI untuk menghentikan kemarahan mereka. Menanggapi polemik dari ucapannya, Effendi pun meminta maaf secara terbuka. Permohonan maaf ia tujukan kepada seluruh jajaran TNI, khususnya pada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi mengklaim telah menghubungi Panglima TNI dan Kasat secara langsung untuk mengklarifikasi pernyataannya. Dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain. Meski sudah meminta maaf, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD hari ini tetap memanggil Effendi Simbolon untuk dimintai keterangan. MKD telah menerima 3 pihak pelapor yang dilanjutkan pemeriksaan terhadap Effendi guna mengklarifikasi. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan tidak akan melanjutkan kisruh anggota Komisi 1 Effendi Simbolon dengan TNI. Meski kasus ini resmi dianggap selesai, namun tetap menyisakan tanda tanya. Alih-alih menerima kritik, TNI justru begitu sensitif dan menganggapnya sebagai hal yang mencoreng institusi. Munculnya polemik ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi kedua institusi dalam membangun komunikasi yang baik. Khususnya TNI yang menjadi garda terdepan bagi keamanan dan kestabilan negara. Majelis Kehormatan Dewan DPR RI menilai pernyataan Effendi Simbolon yang sempat menimbulkan protes di jajaran prajurit TNI hanyalah kritik, sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menegaskan jajarannya telah menerima permintaan maaf anggota Komisi 1 DPR RI tersebut. Saya Jatur Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman angkat bicara terkait dengan polemik pernyataan gerombolan yang membuat hubungan dirinya dengan Komisi 1 menghangat. Dan berikut wawancara eksklusif bersama dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan rekan kami Abraham Silaban. Halo pemirsa, saya Abraham Silaban. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu kembali dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Yang kita lihat wajahnya sudah mulai sumringah, artinya keadaan sudah mulai tidak panas lagi, semuanya sudah dingin. Dan kalau didengarkan ada lantunan musik, artinya segala sesuatu yang beriak-riak di luar sana sudah mulai menjadi harmoni di hadapan kita. Maka nggak lama-lama saya ajak diskusi lagi. Jenderal, apa kabar? Kabar baik, saya ceria terus dari dulu. Selalu ya? Nggak pernah muram. Itu kelihatan kok. Dengan suasana wawancara ini, ada lantunan musik itu, kelihatan banget suasana itu, hati itu selalu suasana yang harmoni ya gitu, Jenderal? Iyalah, harus ceria, harus bahagia, makanya awet muda gitu. Luar biasa. Ngomongin soal nyanyian dan lantunan lagu, Jenderal. Aku tahu Jenderal ini memang senang berlagu, senang bernyanyi. Ya. Dan aku tahu lagu-lagu favorit Jenderal itu adalah beberapa diantaranya lagu daerah. Ya. Ada lagu Sayan Jumaau. Ya. Sayan Jumaau ini kan arti lagunya adalah intinya ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Kita dengar kemarin ada masalah sempat dari pernyataan statement dari Pak Effendi Simbolon. Beliau sudah minta maaf. Apakah artinya ini sudah bisa Sayan Jumaukan? Bisa diselesaikan baik-baik, dibicarakan baik-baik? Sudah, kemarin kan saya sudah sampaikan. Beliau minta maaf dengan kesatria bahwa itu kesalahan.
manusia itu kan tidak terlepas dari kesalahan lah menurut saya. Mungkin beliau dapat informasi yang salah, kemudian dapat berita-berita yang mungkin kurang benar, sehingga dengan emosi menyampaikan keceletot lah kalau menurut saya sih. Karena saya yakin beliau juga nggak punya pikiran seperti itu. Karena dia juga anak tentara kok, nggak mungkin lah. Dia juga cinta TNI kok. Artinya apa yang terjadi selama ini dimaknai sebagai ketersinggungan sementara dan kesalahpahaman belaka. Ya, biasalah itu. Oke, tapi bicara soal riak yang sempat terjadi, Jenderal, yang sempat disuarakan oleh beberapa prajurit di bawah, kan Jenderal juga sempat sebutkan Bintara, termasuk di bawahnya Tamtama. Bagaimana Jenderal memastikan bahwa semuanya sudah dingin dan semuanya sudah fokus kepada soliditas TNI yang sesungguhnya saja? Prajurit itu kan reaksi spontan kalau menurut saya. Ya, dia wajar-wajar sajalah. Mungkin dia sudah melaksanakan tugas dengan berat, capek, dengan resiko yang ya nyawa lah taruhannya. Mungkin mendengar seperti itu dia tidak terima gitu loh kan. Tetapi saya meyakini bahwa prajurit-prajurit saya sangat loyal kepada saya, sangat setia. Karena saya tahu keliling ke daerah-daerah, mereka sangat mencintai saya. Dan apa kalau saya perintahkan, pasti dia turut. Nah, kemarin saya sampaikan hentikan kegiatan-kegiatan seperti itu, udah cukup. Ya, sudah banyak orang yang mendengar. Bukan kalangan militer saja yang sakit hati, orang sipil pun banyak. Sekarang udah nggak ada. Jadi anytime Pak Effendi Simbolon yang katanya punya niat hati untuk bertemu dengan Jenderal, terbuka tangannya Jenderal? Terbuka kapan aja, malam juga boleh. Jadi segala satunya bisa diselesaikan melalui nyanyi dan laguan ya. Nyanyi dan lagu-lagu yang membuat harmoni ya. Jadi kalau udah ada harmoni, disharmoni itu hanya masa lalu atau tidak pernah terjadi sama sekali. Ya harmonilah, kita baik dengan mereka. Jangan, udahlah, lupakan masa lalu. Saya selalu mengatakan, kalau kita ingin berhasil jadi manusia, lupakan masa lalu. Karena masa lalu tidak pernah akan balik lagi. Ya, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Masa depan hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah cita-cita, tapi perjuangkan. Kalau kita ingat-ingat masa lalu yang sudah terjadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu kan kodrat yang Maha Kuasa. Semua jalan Tuhan. Mungkin dia juga nggak sadar ngomong gitu. Jenderal Dudung Abdurrahman difavoritkan akan menempati posisi Panglima, menggantikan Jenderal Andi Perkasa. Setidaknya narasi dan wacana itu menguat. Kalau dari Jenderal pribadi, bagaimana menurut? Ada istilah gini Mas, Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Saya tidak berharap hal-hal seperti itu. Saya yakini bahwa semua ini garis tangan Tuhan. Saya itu saja. Jadi kaset saya sudah banyak bersyukur. Ya, saya dari orang nggak punya, tetapi jabatan itu amanah yang harus saya lakukan. Makanya saya sekarang bekerja aja. Saya nggak berpikir pengen jadi ini, karena saya yakin ada rencana Tuhan yang lebih baik. Meskipun sesungguhnya Jenderal mendengarkan itu, ya saya dengar-dengar juga, tapi saya berharap, saya nggak punya keyakinan lah. Kalau itu terjadi, ya kita harus lakukan. Kalau nggak juga saya nggak masalah. Nggak masalah. Luar biasa. Apapun yang ditugaskan itu adalah amanah dan siap untuk dijalankan. Dan siap dijalankan. Luar biasa. Itu dia dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sudah berbincang bersama dengan kita. Iya, itu tadi ya, perbincangan yang hangat antara Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama Abraham Silaban. Dan pemirsa, pernyataan Effendi Simbolon memang sempat membuat Kasat kesal hingga sejumlah prajurit dengan terbuka menyampaikan kecamannya. Benarkah pernyataan Effendi Simbolon itu hanya sekedar kritik atau memang keterlaluan yang tentu tidak pantas, dan ini bisa membuat memang pantas TNI pun tersinggung jika disandingkan dengan gerombolan. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Susaning Tias Kartopati, Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber, yang juga merupakan pakar pertahanan, keamanan, dan intelijen. Selamat malam, Ibu Susaning Tias.
Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ini kalau Anda melihat ya, seberapa besar ya, pengaruh kritik atau memang ini pernyataan yang tidak pantas disampaikan oleh Komisi 1 dalam rapat dan ini menjadi viral begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya sendiri sebagai mantan anggota Komisi 1 DPR ya, 2 periode. Saya melihat kalau di DPR itu kan komunikasi politik berlangsung. Di situ kalau kita ikuti teori Erving Goffman, bahwa itu adalah banyak terjadi dramaturgi di mana ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang. Ya, andai kan kita melihat ada yang seolah-olah seperti berkelahi, tetapi di panggung belakang tetap berkawan ya. Lain partai juga bisa kita berkawan ya. Seperti halnya dengan Pak Effendi Simbolon, itu mungkin niatnya baik, tetapi manusia itu kan punya cara bicara yang berbeda. Istilah yang diambil memang itu sungguh sebenarnya tidak perlu disampaikan seperti gombolan, ormas ya. Itu mungkin dari sudut etika itu tidak pada tempatnya, karena itu adalah RDP ya, rapat dengar pendapat, seharusnya juga menggunakan etik yang pantas pada saat menyampaikan kritik. Tetapi kalau soal kritik, saya rasa kalau kritik membangun, pasti akan terima TNI. Hanya saja kemasannya itu harus juga berkonteks dengan etika yang baik. Baik, jadi Anda melihat reaksi yang ditunjukkan oleh prajurit dalam hal ini satu hal yang wajar atau juga ada masalah dengan menanggapi hal tersebut begitu? Ya, itu spontanitas. Tapi sebenarnya kalau kita harus belajar ya, learning by doing, bahwa kita juga harus ada waspada diri, tidak perlu juga prajurit TNI walaupun tentunya sakit ya dengan kata-kata seperti itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasat, mungkin mereka juga lelah ya dalam melakukan tugasnya, lalu kemudian dikatakan gerombolan. Saya tidak mengatakan mereka salah, tetapi seharusnya tidak dilakukan hal yang justru seperti kontraproduktif ya. Kita sudah menjelang pemilu, sebentar lagi 2024, lalu ada pergantian Panglima TNI ya. Ini kan gesekan-gesekan ini jangan sampai terus menimbulkan satu paradigma baru yang membuat orang juga bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di dalam tubuh TNI dan DPR RI khususnya Komisi 1 begitu. Jadi sebaiknya selesaikan bersama, solusi ada islah ya. TNI sebagai pemegang Sabta Marga, tentu saya mengerti, saya juga anak tentara, jadi saya juga paham betapa keselnya itu mendengar kata-kata TNI disamakan dengan gerombolan. Tapi sudahlah, ini kan sudah minta maaf Pak Effendi Simbolon. Mari kita bangun bersama TNI dan kita bersama-sama menjaga marwah DPR RI dan marwah TNI. Baik, tapi yang menarik memang hari ini Kasat mencoba untuk meredam ya anggotanya agar tidak liar menimbulkan polemik baru begitu. Tapi sebelumnya memang dalam pernyataannya seperti memberikan restu begitu untuk para anggota untuk tidak diam. Apakah ini menurut Anda kembali lagi ya, karena banyak juga yang menilai kenapa hanya TNI Angkatan Darat yang melakukan itu? Ya, saya juga ikut bertanya ini dalam hal ini Mas Ajat. Saya sendiri mengira-ira bahwa Pak Effendi Simbolon itu mendapatkan masukan yang salah mungkin. Lalu kemudian diungkapkan juga dengan cara yang dalam tanda petik salah. Salah dalam artian di luar batas etika begitu. Mungkin isinya benar dan itu adalah untuk kebaikan bagi TNI sendiri. Ini kenapa menjadi hanya TNI AD? Karena memang yang tidak hadir itu, yang menyulut kemarahan Pak Effendi Simbolon adalah ketidakhadiran Bapak Kasat. Kalau Bapak Kasat itu kemarin ada, mungkin tidak sampai meletup-letup seperti itu gitu. Jadi kan ada masukan bahwa ketidakcocokan antara Panglima TNI dengan Kasat itu mungkin masuk ke dalam catatan dari Pak Effendi Simbolon itu gitu. Baik, tapi kalau bicara tentang menggerakkan prajurit untuk reaktif, apakah satu hal yang wajar itu ditunjukkan oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman? Kalau selama ini kan tidak pernah ada, karena kita kan bukan dalam
perang masa perang ya, kita bukan dalam masa perang, kita adalah saat ini pada masa damai. Jadi memang seharusnya juga jangan reaktif ya dalam hal ini, walaupun dari DPR RI itu menyampaikan hal itu kenapa bisa sampai kemana-mana? Karena itu rapatnya adalah rapat terbuka, sehingga semua orang bisa melihat, TV dan media itu ikut meliput. Kalau saja itu adalah rapat tertutup, mungkin tidak akan seperti ini gitu. Kalau saya rasa mungkin di lain kesempatan, kan di dalam TNI ada regenerasi. Saya rasa hal-hal yang dapat memicu ketegangan di dalam masyarakat, di mana kita mengharapkan TNI, seluruh matra dan Polri itu juga membuat masyarakat tuh adem ayem dan damai, serta aman dan sejahtera. Saya rasa ini adalah efek, tetapi saya rasa tidak perlu lagi diulangi. Gitu. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian juga, karena ini adalah sumber dari pernyataan yang disampaikan Effendi Simbolon, adalah melihat adanya ketidakharmonisan di tubuh TNI. Bagaimana analisa Anda? Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.